Oke, baik. Selamat malam semuanya. Jadi ini saya recordnya pada malam hari, jadi selamat malam saja. Jadi sebelum menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas akhir saya, itu project dari mata kuliah sistem basis data. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Renaldi Zaidin Ali Masahali dengan NIM 2111011060111. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas akhir atau proyek yang telah diberikan. Jadi di sini tugasnya itu kita itu disuruh membuat proyek, buatlah satu prototipe website, riset usaha, kemudian ERD dan jelaskan tentang relasi antar tabel, serta dibuat serta DFD-nya dan use case diagram. Jadi di sini saya itu membuat website pariwisata. Jadi website pariwisata yang saya buat ini itu cuma menunjukkan atau memperlihatkan informasi atau detail destinasi dari tempat-tempat wisata yang ada di suatu daerah beserta review dan ulasannya. Seperti pada penjelasan yang telah ini dilihatkan di layar, teman-teman bisa baca. Jadi dia itu tidak memesan atau apa gitu, cuma sebatas mengetahui informasi dari tempat wisata tersebut. Jadi langsung saja di sini ada IRD-nya, dia bisa dilihat. Jadi saya akan menjelaskan sedikit relasi dari IRD, Entity Relationship Diagram. Jadi pertama itu ada tabel user dan profil. Kedua tabel ini memiliki relasi one-to-one atau satu ke satu menggunakan atribut user ID sebagai kuncinya. Setiap penggunaan di tabel user memiliki profil yang sesuai di tabel profil yang ada pada tabel profil. Kemudian selanjutnya ada tabel destination dan review. Kedua tabel ini memiliki relasi one to many atau satu ke banyak. Artinya satu destinasi bisa memiliki banyak ulasan. Tetapi satu ulasan atau review hanya terkait dengan satu destinasi. Relasi ini ditunjukkan oleh atribut destination yang ada pada tabel review yang mengacu pada destination ID yang ada pada tabel destination. Oke. Selanjutnya tabel review dan user. Untuk tabel review dan user itu memiliki relasi many to one atau banyak ke satu. Artinya banyak ulasan dapat ditulis oleh satu pengguna. Relasi ini ditunjukkan oleh atribut user ID di tabel yang ada pada tabel review yang mengacu pada user ID di tabel user. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada DFD, Data Flow Diagram. Jadi di sini seperti yang dilihat itu entitas utamanya ada pada sistem website pariwisata. Jadi untuk aliran datanya itu dari sistem website pariwisata ke user interface. Itu ada data destinasi, data ulasan, dan data notif. Jadi itu seperti kalau data destinasi itu informasi tentang destinasi pariwisata seperti nama destinasi, deskripsinya, lokasi, dan peringkat atau ya peringkatnya itu dikirimkan dari entitas destination. Kirim dari entitas destination dalam sistem website ke user interface. Jadi data ini digunakan untuk menampilkan daftar destinasi. Terus ada data ulasan pengguna mengenai destinasi wisata termasuk teks ulasan, tanggal, dan peringkat. Itu dikirimkan dari entitas review dalam sistem website ke user interface. Terus kemudian data notifikasi. Jadi notifikasi ini adalah mungkin seperti informasi notifikasi seperti permintaan baru, laporan aktivitas pengguna atau pembaruan terkait destinasi, ulasan tambahan gitu. Itu dikirim dari sistem website ke user interface. Oke. Jadi selanjutnya itu untuk aliran data dari user interface ke pengguna.
Jadi di sini itu bisa dilihat itu ada seperti registrasi, hasil pencarian, detail destinasi, dan ulasan. Jadi itu seperti apa ya? Contoh, kita memberikan informasi kepada pengguna, pesan sukses, pesan kesalahan, atau pesan konfirmasi itu dikirim lewat user interface langsung kepada pengguna atau user. Contoh pesan konfirmasi ini seperti pendaftaran, dari registrasi, dan lain-lain. Kemudian hasil pencarian itu setelah pengguna melakukan pencarian destinasi pariwisata melalui user interface. Itu tadi hasil pencarian yang relevan seperti daftar destinasi, daftar destinasi yang sesuai dengan kriteria pencarian. Itu dikirimkan dari user interface langsung kepada pengguna atau user pada pengguna atau user. Kemudian ada detail destinasi. Itu jika pengguna memilih salah satu destinasi dari hasil pencarian atau daftar destinasi, detail destinasi tersebut seperti deskripsi, informasi lokasi, gambar, ulasan, itu dikirimkan dari user interface langsung kepada pengguna. Kemudian ulasan pengguna lain tentang destinasi wisata yang dipilih, pengguna yang lainnya, ulasan ini atau review ya, sama saja termasuk teks teks dari ulasan, peringkat, dan tanggal lah. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada aliran data dari user interface ke administrator. Jadi di sini itu cuma ada pembaruan destinasi atau laporan. Jadi seperti laporan permintaan bantuan jika pengguna atau pengunjung website mengajukan permintaan bantuan atau semacamnya melalui user interface. Informasi permintaan tersebut termasuk subjek, isi pesan, dan detail pengirim itu dikirimkan dari user interface langsung kepada admin. Jadi yang selanjutnya itu laporan aktivitas pengguna. Iya, seperti laporan aktivitas pengguna, data mengenai aktivitas pengguna seperti seperti login masuk, pencarian, dan tindakan lainnya itu dilakukan oleh user interface. Terus dikirim dilakukan oleh user melalui user interface. Jadi itu dikirimkan langsung dari user interface langsung kepada adminnya. Kemudian ada pembaruan destinasi, pembaruan atau update tambahan gitu. Jika admin melakukan pembaruan atau perubahan terkait dari destinasi wisata tertentu, atau reviewnya melalui interface dari admin, data yang diperbarui atau perubahan tersebut dikirimkan dari user interface langsung kepada admin. Jadi seperti itu. Jadi selanjutnya di sini ada pengguna ke profil ya. Untuk data ada aliran data dari pengguna ke profil, kemudian dari profil ke destination, kemudian dari destination ke review, dan review kembali lagi ke sistem website pariwisata. Jadi untuk aliran data pengguna ke profil itu seperti data pendaftaran registrasi. Saat pengguna mendaftar atau melakukan registrasi atau membuat akun pada sistem ini, informasi pendaftaran yang diberikan oleh user itu atau pengguna itu seperti nama, kata sandi, informasi pribadi lainnya itu dikirim dari pengguna langsung, dikirimnya ke profil. Jadi informasi ini kemudian disimpan dalam profil pengguna untuk keperluan autentikasi atau identifikasi. Kemudian ada pembaruan profil. Pembaruan profil itu di dalam aliran datanya itu jika pengguna melakukan pembaruan pada informasi profil mereka, itu seperti mengganti alamat, nomor telepon, atau profil. Pokoknya mengganti profil atau melakukan pembaruan, pasti teman-teman sudah tahu. Itu selanjutnya aliran data dari profil ke destinasi. Jadi untuk aliran data ini dari profil ke destinasi itu seperti mungkin preferensi pengguna, informasi tentang preferensi pengguna seperti tujuan wisata yang dia minati, kategori destinasi favorit, atau preferensi aktivitas wisata tertentu itu dikirimkan dari
profil pengguna langsung ke ini entitas destinasi. Informasi itu digunakan untuk mengkategorikan atau mengidentifikasi destinasi yang sesuai dengan preferensi pengguna. Kemudian ada riwayat interaksi, riwayat interaksi, data mengenai interaksi pengguna sebelumnya. Itu seperti destinasi yang telah dikunjungi, terus ada ulasan yang telah diberikan, review atau rating yang telah diberikan pada destinasi tertentu, itu dikirim langsung dari profil pengguna ke entitas destinasi. Kemudian ada filter atau parameter pencarian. Itu seperti jika pengguna mengatur filter atau parameter pencarian khusus, itu seperti rentan harga, jarak, atau fasilitas tertentu. Data filter tersebut dikirimkan dari profil pengguna langsung ke entitas destinasi. Informasi yang digunakan untuk menyaring destinasi yang sesuai dengan preferensi user yang diatur melalui parameter tersebut. Kemudian aliran data berikutnya itu dari destination ke review atau ulasan. Jadi ini cuma terdapat identifikasi destinasi, itu seperti informasi identifikasi yang unik tentang destinasi pariwisata, seperti ID destinasi atau nama destinasi itu dikirimkan dari entitas destinasi langsung ke entitas review atau ulasan. Informasi ini digunakan untuk memastikan bahwa review atau ulasan itu dikaitkan dengan destinasi yang tepat. Kemudian itu tampilan di aliran datanya, tampilan informasi destinasi. Itu seperti detail mengenai destinasi pariwisata, seperti nama destinasi, deskripsi, lokasi, fasilitas, atau gambar, itu dikirimkan dari entitas destinasi langsung ke entitas reviewnya. Informasi ini membantu pengguna dalam memberikan ulasan yang relevan dan akurat tentang destinasi tersebut. Oke, selanjutnya itu terakhir itu ada aliran data dari review kembali ke sistem website pariwisata ya. Itu ada ini di aliran datanya terdapat data ulasan seperti informasi yang terkandung dalam ulasan atau review yang diberikan oleh user seperti teks review, peringkat rating dan sebagainya. Itu dikirimkan dari entitas review langsung ke sistem website pariwisata. Informasi ini disimpan dalam sistem untuk dianalisis, diproses, dan kemudian ditampilkan lagi ke pengguna lainnya. Jadi dia nanti kembali lagi ke user interface. Kemudian identifikasi destinasi. Informasi mengenai destinasi yang menjadi subjek ulasan seperti ID destinasi atau sama seperti yang aliran data sebelumnya, identifikasi destinasi juga. Kalau tadi destinasi ke review itu ada di identifikasi destinasi juga. Jadi ini dikirimkan dari entitas review, tapi ini dikirimkan dari entitas review langsung ke sistem website. Informasi ini digunakan untuk mengkaitkan ulasan dengan destinasi yang tepat dalam sistem. Jadi untuk DFD mungkin seperti itu. Baik, lanjut. Kemudian use case diagram. Pada use case diagram ini hanya terdapat dua aktor, yaitu pengguna dan admin atau user dan admin. Jadi seperti yang dilihat, user itu hanya bisa melihat info atau data dari destinasi wisata yang tersedia, kemudian memberikan ulasan atau penilaian rating, memberikan review. Kemudian kedua itu ada admin. Jadi admin di sini itu yang mengolah atau memperbarui data atau destinasi dari wisata di daerah tertentu, terus kemudian dia melayani atau permintaan bantuan dari pengguna. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.